Okay guys, welcome back to Drive Lounge. This is the new segment of nggak ada. Oh iya udah. Cuma nge-review mau. Ulang. Sekarang kita kedatangan teman gua, Darian, yang punya F30 di belakang tuh. Iya. Sebenarnya sih udah di-review sekali, Iya. cuman Datanya kekorap gara-gara HP kentang gue yang sebenarnya nggak kentang juga. Emang kurang profesional ini. Kecewa saya. Udah nggak dibayar, disuruh ngulang-ngulang. Untung dibayar makan sama Vincent. Oh iya benar. Betul. Jadi ini sponsored by Igen Vincent. In-game name Vincent. CJP enggak nih? Hah? CJP enggak? Oh enggak. Soalnya CJP Instagramnya yang belum update. Enggak, udah gitu mau scan aja harus bayar. Ayo Pelit-pelit. Dia pelit emang. Cuman boleh lah kalau lu punya truk atau apa lu ganti di sananya biar tukangnya mampus ngangkatnya. Oke, hari ini kan kita mau nge-review BMW F30 nih. Yang sebenarnya lagi rame banget dipakai ya sama anak-anak muda ya. Iya. Ini kalau bisa dibilang kayak jazznya Iya. anak zaman now ya. Kalau dulu itu di kalangan anak muda itu wah lu pasti kalau nggak pakai Honda Jazz, Honda Yaris, Toyota Yaris, itu udah keren banget. Kalau sekarang itu kayaknya kurang afdol kalau belum BMW. Iya, sama modifikasi potensinya itu gede ya. Lebih bisa modif segala aspek sebenarnya ini mobil ya. Di segi performanya, looks-nya, sampai interiornya pun juga bisa dimainin ini mobil kan. Coba lu ceritain deh dikit mobil itu, ini mobil apa? Iya, jadi basic aja ya. Ini F30 320i. Gue Iya. cuman ganti body kit, velg, ceperin pakai per, bukan pakai Airsus. Oke. Ya udah itu aja sih, simple sih. Gue emang lebih seneng main simple, main clean. Kebetulan mobil gue juga nggak clean, belum bersih, jadi dirty ya. Iya. Tapi ya konsepnya ya begitu-begitu aja sih, karena F30 emang modifnya kalau nggak body kit, velg, ceperin, dovetail paling yang beda-beda. Terus ya udah gitu doang. Tapi yang gue suka dari mobil ini tuh konsepnya. Dia ini orang seleranya unik. Ketika BMW itu disandingkan sama BBS ya kan, atau nggak Forsteiner, ini anak malah memilih SSR Type C gitu. Iya. Kenapa tuh Lau? Lu pilih SSR Type C ini nih di mobil lu? Karena kenapa tidak? Karena murah. Oh enggak murah juga. Murah juga. Karena murah. Ya pertama karena gue suka desain velgnya. Oke. Karena gue suka desain velgnya, sama velgnya enteng, Oke. sama kebetulan warnanya juga kombinasi hitam sama silver tuh Masuk sih. masuk. Warna aman lah, kombinasi warna aman. Karena biasa kalau misalnya orang-orang ganti velg kan maunya velg warna hitam. Warna hitam, warna gun matte. Menurut gue bosen dan kelihatannya kurang clean aja gitu. Makanya gue ambil warna silver. Ukuran juga nggak gede-gede amat karena rem gue kan standar biar kelihatannya remnya nggak terlalu kecil gitu. Lu pakai ring berapa nih? 18. 18. Lebar depannya berapa sama belakangnya berapa nih? Speknya itu depan 8,5, belakang 9,5, ET depan 42, ET belakang 43. Itu emang spek F30 atau gimana? Sebenarnya kan ini gue beli bekas ya. Oke. Gue beli dari user E46. Tapi kayaknya ini speknya sebenarnya spek buat E36 deh. Karena ini kan keluaran tahun tua juga ya. Oke. Spek E36. Kalau mau masuk F30 butuh spacer sih emang. Makanya depannya gue spacerin 12 mili. Cuman jadinya pas banget sih, dan pilihan bannya juga
sebenarnya buat harian enak dan buat ngebut enak juga ya. Iya. Di fitment ya. Iya. Ini BMW udah nggak jadi kayak mobil mewah lagi, udah jadi kayak mobil balap aja. Iya. Pakai velg begini sih kesannya sport banget. Cuman ini dulu bukan velg awal lu kan, maksudnya bukan velg yang sebenarnya lu mau kan. Dulu bukannya lu ada satu velg yang lu kejar, cuman ternyata nggak ada spek buat BMW-nya gitu. Iya, jadi sebelum gue ngambil ini, gue sempat kepikiran mau ngambil Advan RG. Advan RG. Nah, tapi setelah gue cari-cari, orinya nggak ada, speknya nggak ada yang 5120, yang ori ya maksudnya, yang ori Oh, iya. speknya nggak ada yang 5120. Soalnya kalau emas banyak. Apa? Kalau yang emas banyak. Black on gold banyak jadinya. Oh, ya. banyak. banyak. Karena waktu itu belum ada yang pakai, makanya gue pengen nyari. Karena ya asal mulai sih karena gue main Gran Turismo kan, bisa ganti-ganti pelak segala macam. Gue liat, ini M4 bisa dipakein Advan RG. Nah gue liat, lumayan keren juga ya kalau F30 gue dipakein Advan RG kayak gitu, yang warna gold kayaknya sih keren juga gitu. Tapi gue cari-cari ternyata orinya itu nggak ada 5120, makanya gue nyerah. Akhirnya gue ketemu pelek ini, ya gue liat bentuknya mirip-mirip, ya jadi gue ambil dah. Cuman ini mobil dulu ada evolusinya. Evolusi. Jadi dari standar body kitnya masih belum pakai ini nih. Belum body kit sport Belum. biasa. Masih pakai T37 SL ya. Iya, Yang 37 SL. apa sih Hyper Black kalau nggak salah ya. Kalau asal Finishnya itu apa ya? double Press black. Iya, iya. Soalnya gue ngikutin di mobil tuh dari benar-benar dari fresh from the oven, jadi baru keluar dealer tuh yang racing baru interior. Iya loh ya. Yang racing Ya. cuma interior ya. Iya. Gue ngaku lah. Jadi Cuma interiornya doang. iya, jadi ketika eksterior standar tapi yang penting interiornya udah Alcantara, Bro. Karena dulu prinsip modif gue tuh gini, ya kalau misalnya gue nggak bisa, kalau misalnya nggak kelihatan sama gue, Nah, ya menurut gue ya buat apa? Mendingan gue modif Iya, interior benar. yang tiap kali gue lihat, yang tiap kali gue nyetir gue bisa lihat. benar-benar. Tapi semakin lama ya Racun. kena racun segala macam, ya mulailah ganti dikit, ganti pelek, ceperi. Tapi benar-benar F30 sih benar-benar modifan yang maksudnya mobil base yang modifan itu paling aman sih. Segala jenis modifan semua masuk pokoknya. Cuman jadi susah untuk jadi yang berbeda menurut Benar. gua. Karena terlalu banyak orang yang modifannya sama gitu. Terus kombinasinya itu aja. Iya Sebenarnya ya. Cuman yang berbeda dari ini mobil yang Susah untuk jadi seklin ini gitu nggak sih? sederti ini maksudnya itu kota. Kagak maksudnya. Oh, iya. Kagak Oh, maksudnya iya. modifikasinya Oh, iya, simpel. modifikasinya, iya, bener. Body kitnya pas, velgnya pas, gak usah. Iya. Bukan jadi maunya bukan M3 jadi-jadian. Benar. Ini aja. Ya, ya gue nggak suka. Nggak tahu sih selera sih ya. Tapi kalau gue pribadi gue nggak suka sih pakai body kit M3 Iya, gitu. menurut gua body kit M3 itu ya mungkin ada yang suka ya. Iya. Sebenarnya ada yang rapi, ada yang sempat Iya gue liat sih. rapi sih, Ada cuman yang proper sampai ada white yang body proper, gitu iya, ya. ada yang proper sampai white body, ada yang emang cuman ganti bumper depan belakang side skirt doang, tapi bikinannya rapi, tapi ada juga yang berantakan, gue juga nggak tahu itu Tapi kenapa. kalau gue lihat kalau di F30 ini karena kan mungkin dia mass production juga kan yang M3 body kit itu kan. Dia ada beda di bagian yang ujung itu dia agak kecil gitu ya. Kalau misalnya yang buat M3 kan dia rata nih. Dia punya air duct itu. Maksudnya bumpernya. performance sama M3. Enggak, yang body kit M3 di F30 tuh. Kan harusnya kan ini kan dia ngikutin fender kan, fendernya kan kayak white gitu kan. Karena fendernya white. Ya, Tapi harusnya- gara-gara di F30 jadi bawahnya Kurus kecilan. sedikit. Iya, Kecilan. dan yang gue perhatiin yang paling kelihatan sih sebenarnya housing lampunya ya, housing hot Iya, lampnya. benar. Kan kalau M3 tuh atau M4 kan kayak Lebih agak panjang, masuk, lebih panjang ya terus ada. ini kan ada kayak keluar rata dikit, baru dia Benar. bentuk body kitnya. Kalau F30 biasa dia langsung nyambung. Hmm. Gak tau sih, gue sih ngeliatnya begitu. Ya, dan menurut gue sih emang kagak rapi aja sih, jelek sih menurut gue. Jadi makanya itu lu pakai M Performance ya. Iya, karena iya lebih proper aja, Iya sih. Dan ini udah proper aja. cocok lah, udah buat track-trackan mah udah cocok Nah, lah. jadi ini. dia alasan utama ganti M Performance karena cuan T37 tadi. Nah. Oh, Jadi dia jual Oh, iya. velgnya. Cuan kan banyak. Enggak, Sekian. Enggak lah, Enggak banyak dong, lah. Cuan. Banyak coy. Enggak DT37 ini jualan yang itu yang 637M style ya? Apa sih? Bukan, 437. Bukan. Bukan, jual Jadi- T37 Oh, T37 dulu ya? Jadi awalnya itu gue emang dapet T37 second lumayan murah. Ah. Iya. Bannya juga masih baru, kemarin dapat ban Neova juga kan. Ah. Nah, Neova itu sebenarnya banyak yang nyari bekasannya. Iya. Cuman rata-rata bekasannya antara udah tahun tua Udah atau habis ukurannya nggak yang khusus
di mobil-mobil seperti ini, kayak yang misalnya yang banyak orang cari kan 265, 245, ring 19, 235, ring 19 kan. Ya bekasannya emang jarang. Makanya kemarin waktu itu pas gua ambil, gua hitung-hitung harga velg sama bannya itu totalannya emang murah. Jadi emang purpose gua tuh beli itu buat gue jual lagi sih. Jadi waktu gue jual lagi, Saya jual, jadi pakai sambil jual. Jadi waktu gue jual lagi, untungnya lumayan. Jual sambil pakai maksudnya. Pakai sambil jual lah. Sambil jual dong. Oh, pakai sambil jual ya. Jual sambil pakai gimana caranya? Iya. Jadi waktu kejual, untungnya lumayan. Ya gue bisa beli body kit. Nah, terus bener beli gue. Oh iya benar. Jadi gue beli body kit, gue beli velg yang model M4. Iya. Terus Nanti ada sini nih, tek gitu. basonya. Jadi waktu itu gue kebetulan dapat satu set lagi Neva, gue pakein di velg M4-nya. Terus habis itu gue jual barengan velgnya. Cuman setelan dia MIDI sih emang selalu mepet banget sama vendor, rata gitu sih. Iya mantap sih Pak F30 kalau MIDI Fitman pasti begini sih. Cuman Iya. gue pengen tanya nih lo, kalau lu kan sering ganti velg nih, gampang nggak sih kalau cari velg buat F30 dari yang kita ngomong dari yang TW deh sampai yang ori-ori ya nggak usah yang mahal-mahal lah. Kalau yang mahal kan gampang lah nyarinya, yang 50 ke atas mah gampang. Katanya kayak dari yang budget 30 juta gitu. Iya. Ori dan TW gitu, lu banyak nggak pilihannya gitu buat F30 ini? Pilihannya tuh banyak banget sebenarnya, banyak banget. Cuman kalau yang velg KW kan kelihatan ya KW ya. Iya. Kayaknya kesana nggak rapi gitu. Apalagi kalau misalnya bekas pakai yang udah grepes segala macam itu kan. Peyang-peyang Iya. repair ya. Sebenarnya banyak pilihannya banyak, opsinya banyak. Lu mau model kayak apa juga di luaran. Apalagi lu cari di Instagram jual velg BMW, nah itu keluar semua tuh. Tapi soalnya kan sekarang kan TW juga ada yang kayak super kopi gitu kan ya, sampai kadang-kadang netizen pun merasa terbodohi gitu. Wah, lu bilang ori juga percaya aja gitu karena kan mirip banget kan. Ada yang sampai mirip gitu loh. Maksudnya apa F30 tuh banyak banget variannya. Speknya tuh sama nggak sih sama BMW lain, maksudnya buat cari pelek? Kalau misalkan dibandingin sama S90 gitu Iya. kan satu generasi sebelum, sama kurang lebih sama lebarnya sama, gitu ya. sama lebarnya kurang lebih sama karena PCD juga sih, PCD kan dia 5120 Secara offset juga sama. Iya, secara offset juga sama. Jadi sebenarnya emang gampang sih ya. Sekarang dari Lanjut dulu eksteriornya nih. eksterior nih. Ini yang lu lupa mention ini yang udah facelift ya atau LCI kan? Iya. Perbedaannya apa nih sama pre LCI sama LCI gitu? Tapi kalau di samping emang kelihatan nih. Kelihatan. Nonton. Jadi gue jelasin Kelihatan. dari awal ya. Iya. Ini seri 30 yang facelift ya. Ya. Yang facelift, yang profile. Jadi bedanya sama yang pre-facelift sama yang profile sebelumnya, itu bedanya ada di headlamp, fog lamp, ada di ya dari sisi interior sih ini udah dapetin digital skin dulu, digital dial display, terus high drive baru, drive 6 pada saat itu baru drive 6 dan LCD touchscreen. Oh, oke. Ya yang gua tahu sih itu aja kan, sisanya sih sama semua. Kalau dari luar yang bisa kelihatan itu paling berarti lampu belakang sama lampu depan ya. Iya. Kalau lampu depan, kalau yang pre LCI itu masih bulat-bulat. Iya. Itunya tuh LED-nya. Sebenarnya Masih kalau pakai yang proyektor lebih tepatnya. Proyektor, iya. Belum LED. Belum LED, benar. Ya, terus kalau yang LCI itu Dia udah- itu begitu. Dia udah kayak lazy eye yang udah Iya, ngeblok Iya, gitu yang baru kan. Lampunya yang LED. Sekarang kita masuk ke interior nih. Interior kan tadi yang lu bilang Alcantara package ya, atau yang performance itu yang Iya, yang trim-trimnya performance Alcantara, trim. sama ada karbon-karbonnya gitu ya. Iya. Terus kalau yang LCI kan setir airbag covernya yang udah bulat kan, bukan yang gitu lagi kan. Iya, setirnya udah M Sport steer, M Sport steering wheel. Sama yang lama itu nggak ada pedal shift kan, kalau lu udah ada kan. Ya kalau nggak Itu salah gue ya. nggak tahu sih, tapi kayaknya sih iya, yang ada pedal Iya. shift itu 328i. Iya. Sama yang Mi satu beda mesin, Pak. Oh iya benar. Itu sih Itu- benar, itu krusial sih. Itu paling krusial. Itu paling krusial. Beda yang satu kodenya N20, satu B48. Iya. Kalau LCI B48. Ya, bedanya sih cuma di cooling system sih setahu gue. Sisanya sih sama semua 4 silinder 2000 cc. Cuman katanya yang facelift yang B48 katanya lebih reliable jauh sih dibandingin yang N20. Dengar-dengar sih gitu ya. Apalagi setelah lu tuning mobilnya, inget gua. Dengar-dengar sih gitu. Tapi emang sampai sekarang katanya N20 kan masih kayak lebih overpower gitu kan kalau di tuning kan. Kayak masih 300-an gitu, bisa 300. Ini juga bisa 300. Ini udah bisa ya? Bisa. Dulu kan masih kayak
260, 270 udah dianggap aman. Enggak, soalnya turbonya juga dari N20 yang pre-facelift juga udah twin scroll. Oh. Jadi dia Oh ya, buat sebenarnya tune buat penonton nih, sebelum gue lupa, itu BMW itu bukan twin turbo ya, tapi Iya. twin power turbo. Jadi bedakan. Soalnya banyak orang pikir BMW ini turbonya 2, padahal twin power turbo. Jadi tenaganya setara dengan 2 turbo. ya Intinya Sebenarnya begitu. keongnya cuma 1. Nah. Keongnya cuma 1. baling-balingnya 2. Bener ya? Bener Iya. kan twin Twin scroll. scroll. Oh, twin scroll tuh berarti 2 baling-baling. Iya, 2 balik-balik. Jadi yang misconception itu kalau dari S90 yang mesin 335 kan beneran twin turbo. Ah. Setelah- emang ada? Iya. Oh, twin turbo. Yang 335 kan twin turbo. Setelah dia pindah ke mesin yang facelift ke F30 series, Ah. semuanya single turbo. Yang masuk mau pada 320, 328, 335, 340, 330 semua single turbo. Gitu. Dan emang sebenarnya sih potensinya sih lumayan banyak sih ini mobil ya. Dan emang makanya pantes jadi mobil modifan semua orang gitu. Karena anak emang muda sih. anak muda kan apalagi ngejarnya kenceng. Mobil buat dipakai harian enak, nyaman. Sebenarnya dibilang kenceng sih enggak lah. Oke lah. Pada saat sekarang. Ini Oke masih lah. standar kan? Iya. Cukup Iya lah, sih, cukup lah. Cukup. Cukup lah. Cukup. Tenaganya cukup lah. Buat nikung cewek lu bisa. Gue mau tanya lagi, kenapa lu pilih F30? Lu kan beli dari baru dong. Heeh. Nah, berarti dengan harga ini dulu itu kalau nggak salah udah kepala 7 ya? Waktu itu. Listnya itu 800. Diskon-diskon 7 lah. Diskon. Iya, gue beli ini nicknya nick 2017. Gue beli tahun 2018. Jadi Nah. gue dapet diskon lumayan gede. Nggak usah disebutin lah. Iya, nggak usah disebutin, tapi pokoknya intinya Pokoknya ya range segituan harga lah. 700 jutaan. Iya, 700 jutaan lah. Nah, lu kan punya pilihan Banyak lah itu Bener, tuh. banyak banget. Dari 100 juta sampai 700 juta kenapa pilih BMW F30 gitu? Karena sebenarnya gue lebih suka desain ini kan ya paling kalau misalnya mau compare European sedan kan paling cuma ada 3 merek, Audi, Mercy. Iya, dulu udah Iya Audi sih. yang dulu pada saat itu Audi A4 itu yang Yang B9 tuh harganya gila banget. 1,2 miliar. Itu gila Mahal, banget. Jauh menurut sih. gue itu udah mahal banget. Mercy udah W205 waktu itu kan? Udah. Itu Udah kan? 900 jutaan kalau Oh baru. iya. Itu juga mahal. Jadi Gua paling affordable. paling affordable, Affordable. Dan Iya, sebenarnya paling fun to drive. Oh iya sih, paling BMW. fun drive juga. Jadi gue beli ini emang karena ada reason harga juga, iya pasti karena ini kan lebih murah daripada kompetitornya ya. Sama kebetulan desainnya emang gue lebih suka sih dari antara 3 itu. Emang kalau 700 juta emang kalau misalnya untuk sebuah sedan kenceng, anak muda banget, plus mewah, kayaknya nggak jauh-jauh dari BMW Audi Mercy nggak sih? Iya. Emang iya. Paling pada saat itu VW tapi dapetnya GTI. Iya. Dapetnya GTI, Zero Power juga dapat. Iya, si Rocker juga dapet. Kalau nggak, kalau mau yang flashy beli Porsche bekas. Boxster gitu nggak ada. Oh iya, bekas ya. Tapi Boxster juga dapet Tahun itu nggak dapat. Tahun itu dapat. Tahunnya tua tapi. Tahun itu dapat 2017, 900 juta, 900-800 juta. Tapi tahunnya yang ini Tapi yang Porsche agak yang lama ya. Cayman Boxster yang masih modelnya yang belum yang Masih kurus. belum 981 belum, bukan itu. Kalau Boxster 784 apa ya? Yang depannya 781 gitu kalau nggak salah. 718. 718 itu yang baru, Pak. Masih- Sebelumnya Oh. 718. Nggak ada, maaf. Kodenya 981 itu yang masih NA 2700. Maaf, aku punyanya 9 series. Oh. Ini kan lu consider mobil ini udah selesai dimodif atau enggak sebenarnya? Tolong Atau lu, Anda ya udah lu maunya gini aja terus. Ya dibilang ngomongnya kencengan ya bisa tuh. Oh iya. Takutnya tidak kedengeran ini. Iya. Lu Dibilang kalau mau modifikasi mobil ini sampai sini aja atau lu mau modif lagi? ya kemungkinan sih gue bakal nambah lagi modifan karena ini juga speknya mesinnya dari mesin sama knalpot semua masih standar banget. Jadi yang baru diganti cuma body kit, velg, terus diceperin terus sama aksesoris kayak cover spion, detail gitu-gitu doang. Jadi ada rencana buat kencengin mobil ada dong buat ini. Ada. Tapi menurut gua kayaknya setelah gua pikir ya sayang ya kayaknya buang duit di 320 ini. Karena mau lu upgrade stage 2, stage 3 juga ya kencengnya bakal segitu-gitu aja. 300 HP ya udah. Mau apa lagi? Jadi mendingan duitnya di keep buat mobil baru lah ya istilahnya lah ya. Bener. Atau enggak beli satu mobil yang project, kalau ini jadi mobil harian, satu buat Bener. all out mods. Bener. Oh, udah segi eksterior ya soalnya ya
kalian tau lah BMW F30 M Performance Kit. Performa. Iya, begitu kelilingnya udah tahu lah ya. Kalau misalnya Front plate delay. Iya. Oh, bedanya ini ada yang unik. Nih, gua kasih lihat. Apa yang unik? Hah? Apa yang unik? Lu bawa kasih lihat sama yang putih juga sama aja. Enggak, ini dong. Ini yang beda nih. Bukan. BMW ada billionaire funnel. Tuh. Ada kanan kiri tuh bolong kan? mau buat touchpad cuman Ini nih. Nah, yang gue demen lagi dari M Performance ya, Dia tuh ada samping sini tuh ada duct buat rem. Ini air duct buat langsung ke rem dimasuk nih, rem buat dinginin rem. Kamu nggak ikut-ikutan orang itu yang tiang-tiang dalamnya dicat warna kuning, merah, biru kayak Teletubbies. ininya apa garis yang di belakang kita Apa itu ini. namanya tiang apa? Ini bilangnya X-bar. Bukan X-bar belakang. Ini brace apa sih, brace buat B-brace namanya, B-brace. Gue nggak tahu fungsinya apa ya, tapi kalau misalnya di warna-warnain gitu menurut gue sih agak alay gitu. Oke. Terus kalau yang di reviewer yang pertama, di review yang pertama dia ngomong-ngomong tentang ini nih, Oke. tentang garis-garisnya itu ketemu Oh, semua, oke. yang Nah, paling ke korap gini. nih. Jadi alasan gue bisa bilang lebih suka desain mobil ini dibanding C-Class atau dibanding Audi A4 ya karena banyak elemen garis-garis yang Ketemu ya semua ya. ketemu dan bentuknya tuh rata-rata nyambung dari ujung sampai ujung gitu. Menurut gua clean aja, slick. Cuman agak susah dilihat karena lagi kotor ya Pak ya. Kotor. Gimana, Tapi Pak? kalau misalnya lu perhatiin nih kelihatan nih, kayak gua salpok sama Audi TT-nya sih di dalam. Velgnya. Wih, cakep banget. Gila. Cakep banget. Oke, balik di sini. Kan kita nge-reviewnya ini. Oh, iya. Gimana sih? Jadi garis-garis. Jadi ada satu garis dari sini. Iya. Saya perhatiin. Garis dari sini tuh dia nyambung ke sana. Dia nyambung ke bawah. Nyambung sampai sana. Menurut gua itu garisnya slick banget sih karena dia nyambung. Kalau misalnya lu bandingin sama seri 4, M Performance seri 4, M Sport seri 4 itu tuh garisnya agak patah-patah. Agak nggak ketemu. Jadi garisnya nggak ketemu. Kalau feeling gue mungkin dia buat seri 3 dulu. Terus oh iya gue lupa ada seri 4 terus Kayaknya baru bikin kayaknya sih gitu. gitu. Terus buru-buru. Tapi gue suka loh konsepnya kayak Need for Speed gitu. Jadi dia pakai area-area kayak zaman dulu stiker-stiker splash gini dapat dari mana nih? Lu stiker di mana? Oh, ini natural. Bro. Oh, natural. Ini lumpur dari Never asfal. been washed. Natural. Never been washed. Nama beratnya Jadi gitu. beginilah. Jadi dirty and mess. Iya, belum nanti masih mau gue tambahin tribal sih. Ya udah. Oke, Oke. Kita langsung ke interiornya aja lah ya. Ayo. Interior udah Bambang tadi. Interior udah ya? Udah. Udah coy. Tadi kosong. Tadi udah langsung. Kalau enggak gue ngomongin lagi deh desain garis-garis yang ada di body ini kayak. Oh iya ya, Ini udah berapa menit? 35 menit kamu Udah nambah. nggak usah. Kamu nambah durasi aja. Oke, langsung kita mau masuk ke test drive, oke? Sip, Oke. mantap. You getting high already? It's just 2 o'clock. It's that late? You know you smoke too much of that shit. That shit's gonna rob you of your ambition. Not if your ambition is to get high and watch TV. Ain't no time for faking jacks. Stop faking jacks. Brothers who fake jacks get laid on their back. Ini kita udah di interiornya. Kayaknya interiornya sama aja sih namanya. Sama aja. Lu yang bagian sini lu nggak ganti apa-apa kan? Enggak, perintilannya tuh Cuma nih kalau nggak kayak nggak kelihatan deh. Pokoknya ini kan nanti harusnya trimnya kan warnanya warna piano black kan? sama merah iya. Oh ibu itu 330 Anto. Enggak. Iya, ini harusnya piano black, tapi yang mana diganti karbon nih. Ini karbon, trim sini yang harusnya piano black, karbon. Ini merah ya malah. Merah terus itu hitam kan? Nah, hitam merah. hitam merah yang trim merahnya di depan ini karbon, ini juga karbon nih yang dekat pintu nih, Harusnya door piano handle. black. Harusnya piano black. Pokoknya ya sama yang harusnya warna piano black ini di dekat AC ini, kisi-kisi AC ini jadi Alcantara dan M Performance. Sama tombol start stop engine warna merah. Udah sih. Sama pedal set Pedal set. Itu extender nggak ya? Extender gitu ya? Ada yang keren merek Arma coy.
Enggak. Oh ya, yang armor. Itu keren banget tuh, swear. Tapi gue nggak pakai sih extender gitu karena menurut gue aneh jadi double coy angkanya. Ini gue pakai punya M3 M4 punya nih OM. Hah? Apanya? Pedal shift ya. Jadi maksudnya replacement atau Replacement. Jadi setir M Sport kan pedal shiftnya nggak begitu? pedal shiftnya pendek kecil. Ah. Lu coba Google nanti ada deh. Nah, kalau Oh, bisa. pedal shiftnya M3 sama M4 itu kayak gini, panjang. Dia setirnya sama ya? Panjang kurus sama. Oh, mantap. Setirnya sama. Setirnya sama kurus, panjang, pedal shiftnya juga lebih panjang dan kualitasnya lebih bagus karena ini metal. Oh, ya Metal lu berat. ya lu kalau udah ganti itu ya lebih bagus itulah Lebih bagus. daripada pakai arma gitu. Iya. Tapi setahu gua arma itu dia nutupin itu dia bukan dari belakang yang kayak dulu di VW gua yang Enggak, Nempel gitu. sama dia, Sama ya, nempel juga ya? Sama. Extender kan soalnya bukan replacement. Karena dia desainnya kan memang langsung template gitu kan pakai lem. Template pakai lem. Itu kan extender doang jadinya. Kalau ini replacement dicopot, ganti baru semua. ya lebih bagus ini sih. Ya emang Lebih bagus ini sih. Lu emang next mau ngapain? Hah? Mau lu apain? Gak tau sih gue. Kayak sebenarnya ada rencana mau bikin knalpot. Ah, terus? Cuman gue nggak tahu nih karena gue lagi banyak pengeluaran juga jadi mungkin ya kayaknya sih ya Tapi ini mobil sih enak banget sih. Ini mobil udah tinggal pakai, nggak berisik. Ya mungkin karena gua udah tua kali. Kita udah tua anjing. Udah ya dibilang Iya. udah tua tapi masih naiknya ceper-ceper anjir keras lah ini juga gue paling coding dikit doang. ya lu kode belum ya? Udah makanya kan ini sport performance punya yang putih. Kalau yang biasa kan harusnya warna oranye. Lu iDrive udah ganti yang ke paling baru? iDrive yang paling baru karena new profile kan, jadi dapatnya Iya. digital dial. Begini tadi Iya makanya digital dial sama ininya touchscreen. Tambahnya tinggi sekali loh. Iya makanya tuh pernya dia aja sampai. Nah yang ini asem emang agak modal aja. Pakai tali tambang lu ngehe. Wah, ini sih bahaya tai. Tapi tetap aja tai. Ini empuk sih. Hah? Ini empuk sih. Empuk ya? Empuk sih, nggak capek sih. Enggak capek ya? Nggak capek lah, ini enak banget. Iya sih. Jadi alasan gua pilih e-bug tuh juga kayak gitu. Karena dari aftermarket spring yang lain. Emang ada merek apa sih ini? Setahu gue cuma Eiba, Kalau yang biasa HNR. dipakai orang kan Eiba, HNR, Espelir. Espelir Jazz ya? Espelir Jazz ya? Espelir Jazz ya? Per Thailand. Kalau laptop sih pernya itu aja sih. Kalau misalnya budget lowering kit lah ya, cuman ganti per doang. Nah. Oke, ini sekarang kita coba dulu ya. Oke. 0 to 60 nggak nyampe sih. Pantas Subaru gua kalah ya. Oh no. Ini remnya enak loh ya. Aduh, Kalau gila. enteng soalnya. Bang, Kalau bener. kayak- Emang beda mobil Eropa. Buat kalian mobil-mobil Jepang yang kencang-kencang harus perhatikan remnya juga. Ya udahlah, karena GoPro-nya kayaknya mati ini. Gue jaga-jaga aja, gue bikin video. Sempet mati tapi kayaknya nyala lagi sih tadi. Serius, tapi ini nggak gitu. Oh iya, GoPro mati. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kita udah dari sini aja. Lu kalau misalnya knalpot nih, lu kan karena ganti knalpot, berarti lu pilihnya Valvetronic tuh. Nah, tapi Valvetronic ya namanya cuma kadang-kadang untuk mau diem Ya itu kan annoying banget. Tapi gue tahu nih mundur. ya makanya Bacotnya. makanya kalau misalnya ganti Bacotnya gila cari knalpotnya yang suaranya tuh yang gem jangan yang Apa? Miltek. enggak Miltek sih sebenarnya lumayan bagus sih Miltek bagus loh suaranya, gue nggak tahu. suaranya lumayan bagus cuman kalau misalnya cuman buat iseng-iseng doang ya gua rasa custom pun nggak apa-apa gitu. Tapi cari custom yang udah terkenal juga namanya, yang udah ketahuan. Biasa kan kalau saya orang-orang yang bikin knalpot kan udah jadi bikin video yang dicontoh di situ aja kira-kira udah demen nggak masalahnya karakternya bisa Tapi karakter B48 kalau di pengen apa sih? iya itu keren. Wah, popcornnya. Sebenarnya bisa dibikin adem, suaranya jadi bulat gitu. Gue suka banget sih. Kayak ada satu bengkel custom knalpot
pula Lagi pula kalau misalnya lu ganti- beli 320 buat balap sih bodoh sih. Ya, emang. Bodoh sih. Ya, emang beli kalau misalnya mau balap jangan beli 320 lah. Iya. Transmisi it's Transmisi juga bisa kan lu remote kan? bisa. Jadi ada Lebih pinter gitu. ada program namanya XHP Flash Tool itu dia tuh buat ngeflash transmisi ZF-nya BMW ini yang 8-speed. Jadi kalau dari yang gua tahu dia itu bisa ngeflash sampai stage 3 dan bisa flash launch control lu bisa disetting juga. Ini kan mobil kan ada launch control nih bawaan. Itu bisa disetting juga mau powernya seberapa gede nge-launch-nya bisa ditentuin. Jadi udah cukup sekian dulu. Sepertinya udah ngaco banget sih ini pembicaraannya. Ya, Jadi kita tutup dulu ya. Daripada ntar salah ngomong kan. Iya, Bapak. daripada salah Bikin ngomong. kontroversi. Heeh. Mending kita udah Jangan dihujat karena kita nggak ada modal. Nggak, sorry, hashtag not wave runner ya. Not wave rider maksudnya. Not wave rider hashtag, sorry. Bukan Sultan. Bukan. Hashtag bukan Sultan. Ya udahlah, cukup sekian dulu. Thanks for watching. Belum thanks for watching, Jir. Ini masih sinematik dulu. Tapi udah deh, bener deh. Thanks for watching. Iya, thanks for watching. Iya, bener deh. Thanks for watching and see you guys in the next vlog. Next vlog bukan sih? Next vlog. Next review dong. Next review ya apa aja boleh. Ya udahlah, ya udah. Iya. Ya udah. Bye bye.